Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu istri tidak boleh menolak ajakan suami. Apakah suami istri berdosa menolak ajakan suami? Ada perincian dalam permasalahan tersebut. Nah, jika dia menolaknya itu karena ada udzur syar'i, misalnya karena capek atau ada sakit atau yang semisalnya dari apa yang tidak bisa melayani suaminya, maka dia mendapat udzur dengan syarat, kata para ulama, dia menjelaskan itu pada suaminya. Dia menjelaskan pada suaminya bahwa dia memiliki ada udzur dan lainnya, dia lagi capek atau lagi sakit, dia sampaikan apa adanya, semoga dengan itu suaminya bisa memakluminya. Namun jika hal tersebut dia sampaikan tetap suaminya menginginkannya, maka dia taati suaminya selagi dia masih mampu. Selagi dia masih mampu, karena ini merupakan sebab dia akan mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu li hajatihi fataba la'anatul malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk hajatnya itu jima, kemudian dia tidak mau, maka malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Menunjukkan sini ancaman bagi para istri untuk jangan menolak ajakan suaminya selagi dia masih mampu. Nah, ya, karena merupakan sesuatu yang menyebabkan para malaikat mendoakan kebaikan padanya, dan jika sebaliknya maka para malaikat melaknatnya. Nah, mendoakan laknat baginya. Dalam hadits yang lain ada kisah, ya ini yang dihasankan ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu dari sahabat Husain bin Mahsan, bahwasanya radhiyallahu taala, bahwasanya bibinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kebutuhan yang beliau ingin menyampaikan kepada beliau. Kemudian ketika si Pak Bibi tersebut minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, "Adatu zaujin anti? Apa kamu sudah menikah? Apa kamu sudah punya suami?" Qalat, "Na'am." Ya, na'am ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana keadaan terhadap suamimu? Yaitu bagaimana keadaan terhadap suamimu, bagaimana muamalamu, bagaimana hubungan kamu dengan suamimu. Kata wanita tersebut, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku senantiasa menatinya, aku senantiasa berbuat baik padanya, kecuali apa yang aku tidak mampu padanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Famduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah dirimu terhadap suamimu tersebut, teruslah kamu mengoreksi dirimu terhadap suamimu, karena suamimu itu hanyalah surgamu atau nerakamu. Jelaskan oleh para ulama ketika mensyarah tersebut, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maksudnya, lihatlah dirimu wahai istri, bagaimana kamu posisikan dirimu padanya. Teruslah selama kamu menjadi istrinya, maka carilah surgamu ada pada dia, dan ataukah neraka ada pada dia. Maksudnya, dengan kamu taat padanya, dengan kamu melakukan ketaatan, mencari keridhaan selama tidak melanggar syariat, maka di situ sebab kamu akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memasukkan ke dalam surga. Jika sebaliknya, maka sebaliknya pula. Nah, sebagaimana dikeluarkan dalam hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahra wa hafizat farjaha wa atat zawjaha, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia melaksanakan salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa bulan Ramadan seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian dia menjaga kemaluannya dan dia senantiasa taat suaminya, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja surga yang kamu inginkan." Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang suami istri menaati suaminya. Ya, tentunya dengan kaidah innamat ta'atu bil ma'ruf, itu hanya taat kepada ma'ruf. Dan itu kebaikan, dia suami mengajak untuk berjima,
adalah kebaikan ketaatan, karena itu jima itu adalah sedekah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bi bud'i ahadikum sadaqah, yaitu dengan kalian menjimai istri kalian adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah yatina ayati ahaduna syahwatahu lahu ajrun. Kata Rasulullah, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah kami menjimai istri kita kami dapat pahala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitum law anna ahadakum idza fa'ala zinati alaihi wizrun fakadzalika law wada'aha fil halal. Ara'aitum law anna ahadakum wada'aha fil haram akan alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Bagaimana pendapat kalian jika salah seorang dari kalian meletakkan itu melakukan hal itu di tempat yang haram, apa kalian mendapat dosa? Maka begitu pula jika dia meletakkannya atau melakukannya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Menunjukkan itu adalah ibadah. Maka oleh karena itu di sini menunjukkan penting untuk hal tersebut. Maka oleh karena itu nasihat bagi para istri untuk senantiasa menaati suaminya, untuk senantiasa mentaati suaminya, karena itu merupakan sebab dia mendapatkan surga dan keridhaan dan kelapangan kehidupan kesehatan di dunia. Nah, dan jadikan diri kalian sebagai perhiasan yang paling indah bagi suami kalian. Oleh karena itu kalian jaga baik-baik keinginan suami kalian dalam 3 perkara, yaitu yang pertama yaitu jaga kebutuhan dalam masalah perutnya, penuhi kebutuhan makanannya. Nah, yang kedua bawa perutnya, kemaluannya, dan yang ketiga yaitu lisannya, jaga lisannya. Yaitu bagaimana jangan sampai keluar kata-kata yang tidak bagus dari suami dengan sebab perbuatan kalian sebagai istri. Kenapa? Karena itu tadi dia adalah surgamu ataukah nerakamu. Karena kalau sudah keluar dari lisan suami kalian kata-kata yang jelek, itu bahaya, akhirnya kayak neraka itu surga. Apa itu rumah? Maka oleh karena itu waspadalah, maka jadikanlah dan ini adalah sebaik-baik perhiasan di dunia. Dunia mata wa khairu mata'i al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang saleh. Maka jadikan diri kalian sebagai istri yang salihah, karena ini adalah sebaik-baik perbuatan. Salihat adalah itu tadi. Nah, ya. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan orang wanita istri-istri yang saleh, yang qanitat, yang hafizat, yang menjaga suaminya dalam perkara ghaib, dengan apa yang Allah harapkan. Dengan apa yang Allah suruh menjaganya. Oleh karena itu waspadalah. Dan dari kesimpulannya bahwasanya ikuti, taati. Kalau memiliki udzur jelaskan. Tapi kalau memang udzur itu suami anti atau suami wanita tersebut masih mentoleransi dan atau masih bisa untuk menjimainya, kasihkan. Dan karena itu merupakan bagian dari mawaddah warahmah yang akan kalian dapatkan, apalagi seorang istri dia menyenangkan suaminya. Wa min ayatihi annahu khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah khalaqalakum, yaitu Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian istri-istri supaya kalian sakinah, nyaman padanya, dan Allah menjadikan mawaddah warahmah di antara kalian, dan ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau berpikir. Oleh karena itu, maka afwan saya memperpanjang jawaban ini karena ini penting bagi dalam kehidupan keharmonisan. Karena banyaknya terjadi kerusakan atau ketidakharmonisan, bahkan sampai perceraian karena perkara ini. Yaitu apa? Perkara perut, perkara bawah perut, dan perkara lisan. Oleh karena itu jaga baik-baik. Lau kuntu amuran ayyasjuda ahadun li ahadin la matim al-maratan tasjudu li zawjiha. Nah, seandainya seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka aku akan benar memerintahkan wanita untuk sujud pada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak suaminya atas dirinya. Walil rijali 'alaihinna darajat. Dan bagi suami pada istri mereka itu banyak derajatnya. Itu jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.